Insya Tidak salahnya kita mengenal tentang cerita dalam hadis tadi ataupun dalam hadis yang tadi yang akan saya sampaikan. Minimal kalaupun ada yang sudah tahu di sejarah, tetapi ini hanya sebagai bekal, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menerima wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya sudah kita pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madinah. Saat itu para sahabat yang berkumpul, dalam hadis dinyatakan hampir kurang lebih ada 1000 lebih sahabat yang hadir pada saat itu. Sahabat-sahabat yang lain pada pulang, mereka tidak mengetahui isi dari ayat yang turun kepada Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab, Abu Bakar, kemudian Ibnu Mas'ud, ketiganya terdiam begitu mendengar ayat yang turun kepada Rasul, Al-Yawma akmaltu lakum. Lalu Umar bin Khattab ditanya oleh Ibnu Mas'ud, apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Lalu Umar bin Khattab menjawab, maka nanti takbilatu yang khusus. Kata Umar bin Khattab, apabila ada sesuatu yang sempurna, biasanya ada sesuatu yang akan kurang. Apabila ada yang lahir, berarti akan ada yang pulang. Jadi Umar dan Abu Bakar melihat ketika ada kata-kata al-yawma akmaltu, bahwa sedang aku punya firasat bahwa akan ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata itu adalah ijtihad Umar yang disimpan di dalam kitab Qada Umar. Ternyata ijtihad Umar benar. Jadi Rasulullah SAW kurang lebih 80 hari dari sana, Rasulullah SAW meninggal dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah,
menjelang kewafatan Rasulullah, beliau pernah menguburkan sahabat beliau yang terakhir, yaitu Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un meninggal 14 hari sebelum Rasulullah. Saat itu Rasul mengantarkan jenazah Utsman bin Mad'un. Kemudian setelah dikuburkan, sepulang dari kuburan Baqi, maka Rasulullah SAW beliau pening kepalanya. Langsung kata beliau bahwa ada sesuatu yang sangat sakit di kepalaku. Akhirnya Rasulullah dipapah pada saat itu oleh 2 orang sahabat, dan beliau pada saat itu panas sekali tubuhnya sehingga diantarkan ke rumah istri beliau. Itu 14 hari menjelang kewafatan Rasulullah SAW, yaitu tepatnya penguburan ataupun Utsman bin Mad'un ini meninggal tahun ataupun tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah. Itu hari Senin. Jadi sama seperti meninggalnya Rasul, Utsman bin Mad'un pun meninggal pada hari Senin, tapi 2 minggu sebelum Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sakit kurang lebih 14 hari, tapi dalam 11 hari Rasul masih bisa mengimami para sahabat. 3 hari sebelum meninggal, Rasul tidak bisa mengimami lagi para sahabat di Masjid Nabawi. Jadi selama 14 hari Rasul panas dan sakit kepala itu, Rasul masih kuat untuk mengimami para sahabat. Dan pada saat itu Rasulullah SAW setelah 3 hari menjelang kewafatannya, yaitu tanggal hari Senin menjelang kewafatan Rasul hari Jumat, beliau dari hari Jumat, hari Sabtu, Minggu Rasul tidak ke masjid, Pak. Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Lalu pada saat itu, pada malam Seninnya, Rasul mengumpulkan putra dan cucunya, yaitu Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada cukup yang sangat mengerikan yang diceritakan oleh Siti Fatimah. Rasul ini sampai kepalanya, urat-uratnya pada sunan nama ranteng, Pak. Jadi Rasul merasakan sakit kuatnya, sampai kata Siti Aisyah, inna lillahi wa innal mauta lasakaratun. Rasulullah sendiri merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, sampai kelihatan urat-urat nadi Rasulullah yang di daerah kepalanya sampai terlihat sangat keras sekali. Akhirnya Rasulullah SAW ini menjelang kewafatannya pada hari Senin, Rasul memeluk Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain ini cucu Rasul dari Siti Fatimah. Oleh Rasul dipeluk sebelah kiri Hasan dan sebelah kanannya Husain. Lalu Rasul mewasiati 10 wasiat kepada Hasan dan Husain. Yang ini wasiat ini juga ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Rasulullah bertanya kepada Siti Fatimah, An-nasu yakumuna sholat, apakah orang-orang sekarang melaksanakan sholat walaupun tidak melihat aku, kata Rasul. Lalu Siti Fatimah menjawab, wa ya abi innan nasa yakumuna sholat, wahai bapak, ayah, ternyata orang-orang tanpa ada nur di sisi atau menjadi imam, ternyata mereka melaksanakan sholat. Lalu Rasul tersenyum, Pak. Dan Rasul pada hari itu beliau sangat gembira sekali karena ternyata para sahabat terlihat sholat. Karena menjelang kewafatannya Rasul melihat dari balik tirai Siti Aisyah melihat orang sholat. Kalau sekarang mungkin di Raudhah. Nah ini Rasul melihat ke sebelah kanannya, ternyata orang-orang pada melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah SAW karena sakaratnya sudah mulai puncak, akhirnya Rasul dipeluk oleh Siti Aisyah dan beliau dipangku di atas paha Siti Aisyah. Dan ternyata Rasulullah meninggal
di atas paha ala fakhidhi Aisyah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya beliau berwasiat dulu sebelum meninggal, yaitu kata as-sholat, as-sholat, as-sholat. Dan ternyata kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, kematianmu aku kabarkan kepada Jibril, dan semua orang-orang akan mendoakan kepergianmu, wahai Abi, kata Siti atau kata Siti Fatimah. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu meninggal dalam keadaan tenang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya beliau berwasiat kepada para sahabat bahwa janganlah kalian meninggalkan sholat. Bapak Ibu, jadi Rasul itu meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ada mitos yang mengatakan bahwa meninggal hari Jumat itu bagus, Rasul juga hari Senin. Kalau ada yang katanya meninggal di masjid itu katanya masuk surga, mungkin ini entah benar atau tidak. Ada cerita yang kubah di Raudhah itu yang hijau. Terus saya tadi dengar bahwa kubah di Raudhah yang hijau itu adalah orang yang mau mencuri emas kubah Raudhah Nabi. Lalu ternyata seorang itu kacengkar gelap dan ternyata meninggal di atas Raudhah itu, di atas kubah Raudhah Nabi, kubah hijau itu. Dan ternyata si mayitnya tidak bisa diturunkan. Akhirnya dia mengering di sana, dan ternyata sekarang struktur tubuhnya tinggal sedikit lagi, Pak. Kita meninggal di Raudhah kubah hijau kayak alit. Teteh jamin udah dia mau emas di mulut kubah Nabi. Nah, itu salah satu daripada, mungkin kalaupun ini adalah sesuatu dari mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mendengar Rasulullah meninggal, ternyata ada yang tidak menerima sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian berdiri dan menyatakan bahwa Muhammadun, sesungguhnya Muhammad itu tidak mati, tapi Muhammad seperti Musa bin Imran. Karena Nabi Musa itu pernah tidak ada selama 40 hari, 40 malam. Orang-orang Bani Israel menyangka kalau Nabi Musa itu meninggal, padahal oleh Allah disembunyikan, diangkat, lalu dikembalikan kembali. Nah, Umar bin Khattab menyangka bahwa Rasulullah sama seperti Umar. Katanya Muhammad tidak mati, tapi Muhammad sekarang lagi disembunyikan oleh Allah, dan nanti juga akan kembali. Terus beliau menyatakan, sampai kata Umar, siapa yang menyatakan Rasul mati, maka aku akan penggal lehernya. Itu kata Umar bin Khattab. Lalu keluarlah Abu Bakar. Abu Bakar ini sama Siti Aisyah, Pak, memeluk Nabi. Umar mah di luar menuju memakan sahabat ketika Rasul meninggal itu. Abu Bakar memeluk Nabi terus menangis. Jadi artinya air mata orang yang menengok jenazah itu tidak ada pengaruh, saya kira ya. Tidak ada pengaruh kepada mayit akan disiksa, tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena air mata Abu Bakar itu bercucuran di atas jasad Rasulullah yang sudah meninggal. Jadi kalau ada yang meninggal kan suka kadang sengaja di sana di sini mau mana emang ngecak di sana. Cuma masalahnya tidak ada kaitan dengan ajaran, tidak ada kaitan dengan masalah-masalah keyakinan yang seperti itu. Jadi kalau kita meninggal ataupun kalau kita menangis di atas jenazah, lalu air mata kita bercucuran ke jenazah, itu emang ada hadisnya riwayat Imam Bukhari yang menyatakan innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan orang ataupun keluarganya. Tapi hadis itu menunjukkan apabila keluarganya tidak menerima kematian
keluarga itu atau kematian orang itu. Tapi kalau menangis tidak ada kaitannya itu tidak ada masalah. Nah akhirnya oleh Abu Bakar keluar dulu, yang tadinya sedang memeluk Rasulullah, lalu keluar. Lalu Abu Bakar mengingatkan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab tidak menggubris apa yang dinasihatkan oleh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar kemudian membacakan salah satu ayat Quran, surat Ali Imran ayat 144. Setelah dibacakan oleh Abu Bakar surat Ali Imran ayat 144, pada saat itu ternyata kaki Umar bin Khattab kemudian dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan akhirnya Umar bin Khattab duduk menangis dan bersujud, karena di ayat itu dinyatakan bahwa Muhammad sama seperti nabi-nabi sebelumnya yang oleh Allah bisa diambil rohnya. Akhirnya Umar bin Khattab menerima kepergian Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah meninggal hari Senin, dikuburkan hari Kamis. Jadi dikuburkan hari Kamis bukan berarti Rasul sedang menyalahi hadisnya yang apabila ada mayit, apabila ada jenazah harus segera dikuburkan. Tapi pada saat itu para sahabat masih membicarakan siapa pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah. Dan itu berdialog itu di depan jenazah Rasulullah SAW. Pada akhirnya karena sebelum meninggal Abu Bakar yang jadi imam mengganti Nabi, akhirnya disepakati bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu yang terakhir, kata Abu Bakar, kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad sudah tidak ada. Tetapi kalau kalian menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Maka saat itu para sahabat menerima kepergian Rasulullah, sebagaimana pada saat kita sekarang akan meninggalkan Masjid Nabawi, kita pun sama akan meninggalkan masjid yang ternyata pahalanya sangat besar. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyembah Masjid Nabawi, maka berarti nanti di Indonesia kita akan berhenti beribadah kepada Allah. Padahal bagi kita adalah bukan beribadah ke masjidnya, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimanapun Allah akan berada di masjid-masjid yang dibangun oleh manusia. Jadi semangat beribadah di masjid, kita tinggalkan yang Masjid Nabawi, tapi kita akan menuju masjid-masjid yang lainnya yang menjadi tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu riwayat kepergian Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bis yang akan menuju Jeddah. Dan Mekah. Jemaah baik yang mau ke Mekah maupun mau ke Jeddah, kemudian di pada Masjid Al-Jabir. Beliau bersabda bahwa setiap nabi jasadnya tidak tersentuh oleh tanah. Setiap nabi yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak boleh dikuburkan jenazahnya kecuali di tempat meninggalnya, dan tidak boleh kuburannya dipindah sebagaimana kuburan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meninggal, beliau berada di pangkuan Siti Aisyah, pas persis di kamar Siti Aisyah. Dan saat itu juga Rasulullah dikuburkan tepat di bawah tempat tidur Siti Aisyah. Maka ini menjadi cerminan bahwa setiap nabi oleh Allah sudah diberikan tempat ataupun tanahnya masing-masing, dan tanah-tanah buat para nabi atau jenazah para nabi tidak bisa dirubah dan tidak bisa dipindah antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula ketika Rasulullah menyampaikan bahwa layak lamu bi ardin tamut, setiap orang tidak akan tahu di mana dia akan mati. Dalam keterangan lain dinyatakan setiap manusia dia akan dikembalikan kepada tanah yang Allah ciptakan dari saripati tanah itu. Artinya kalau ada orang yang meninggal di satu tempat, belum tentu dia dikuburkan di tempat itu. Ada kemungkinan dia dikuburkan di tempat yang lainnya, karena Allah ingin mengembalikan jasadnya ke tempat ataupun ke tanah yang Allah ciptakan dirinya itu dari saripati tanah itu. Apabila ada orang yang meninggal di Tasikmalaya, ada kemungkinan dia bisa dikubur di Bandung. Ada orang yang meninggal di Bandung, dia bisa dikubur di Garut. Demikian pula ternyata ada juga orang yang dia berada di Indonesia harus dikuburkan di Arab Saudi. Berarti Allah akan mengembalikan jasad-jasad manusia ke tempat Allah menciptakan dari tanah tersebut. Hal ini termaktub di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saat Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwa seluruh jasad manusia akan habis kecuali nanti yang akan tersisa dari jasad manusia adalah tulang ekornya. Semua organ tubuh kita akan habis, tetapi ada satu yang akan tertinggal, yaitu tulang ekor dari setiap kita. Dan ini yang akan dipersatukan, dan ini yang akan mempersatukan seluruh tubuh-tubuh kita nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang kita ambil dari dimakamkannya Rasulullah di tempat itu, bahwa Allah nanti pada hari kiamat, Inna Allah yab'atsu ala ma mata, sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia di mana dia dalam keadaan matinya. Apabila dia dalam keadaan mati sedang melakukan dosa, maka di akhirat pun dia akan dibangkitkan seperti itu. Dan apabila orang mati dalam keadaan melakukan taat kepada Allah, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan taat kepada Allah. Untuk itu mudah-mudahan kita jemaah yang akan pulang ke Indonesia pada hari esok, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang makbulah, sebagai saksi nanti bahwa tanah-tanah yang pernah kita injak di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah akan menjadi saksi kita pada hari kiamat. Dan butir-butir tanah inilah
yang akan mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah, bahwa dosa-dosa kita akan dikibarati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itulah kenapa Rasul dikubur di tempat itu, dan kuburan Rasul tidak dibagi tetapi berada di sana, karena Rasul sendiri yang menyampaikan setiap nabi akan mati dan akan dikuburkan di tempat meninggalnya, dan setiap nabi tidak boleh dipindahkan kuburnya. Jadi kalau kuburan nabi berada di lingkungan Masjid Nabawi, jangan dipakai dalil bahwa boleh kuburan di dalam masjid, karena Nabi pun kuburan di dalam masjid. Padahal bukan itu masalahnya, karena kuburan Nabi tidak boleh dipindah kecuali harus di tempat beliau meninggal. Jadi salah apabila ada pemahaman menguburkan jenazah boleh di depan masjid, karena justru Rasul melarang tidak boleh ada kuburan di depan masjid. Tapi yang melatar belakangi kuburan Nabi ada di dalam Masjid Nabawi adalah hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah sendiri, bahwa jasadku tidak akan tersentuh oleh tanah. Jadi itulah gambaran bahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, cerita menjelang tidur ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati perjalanan yang cukup indah ini, pemandangan yang cukup luar biasa. Kiri kanan batu-batu dan pasir, dan konon katanya ada informasi di sini perlu ada gubernur khusus hitungan batu. Jadi begitu, siapa yang berminat jadi gubernur di sini, cuman kerjanya itu. Dan mudah-mudahan perjalanan kita, silakan ibu-ibu bapak-bapak kalau mau yang beristirahat silakan berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Saudin 10 real. Paling kalau memang mau membasuh dan berfoto-foto di pantai. Dan kami ingatkan bahwa kalau mau melihat atau mau masuk ke Masjid Terapung itu tidak ada ritual apa-apa, tidak ada peribadahan apa-apa. Kita hanya bisa melihat sedikit dari luar ataupun dari dalam. Dan Masjid Terapung itu tidak punya keutamaan apa-apa. Mungkin ya hanya keutamaannya yang satu aja ya, terapung. Walaupun sebetulnya nggak terapung, iya, banyak air, tidak terapung, fondasinya di bawah laut gitu. Dan mengenai Laut Merah ini memang tidak ada keistimewaan, hanya mungkin salah satunya yang perlu kita tadaburi adalah bahwa Laut Merah itu kalau tidak salah tempat tenggelamnya Firaun ya, jadi tempat tenggelamnya Firaun yang seorang raja yang sombong, yang ketika mereka dengan pasukannya mengejar Nabi Musa, lalu Nabi Musa dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah laut sehingga ada jalan untuk menyeberang. Dan saat Fir'aun dengan bala tentaranya di tengah-tengah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan kembali dan tenggelam alias tenggelam dan kongit di sana. Itu barangkali hanya itu saja, tidak ada yang lain-lain. Dan kalau tidak salah satu lagi ada paling juga Laut Merah itu karena tingkat garamnya yang sangat tinggi, katanya bisa, kalau kita berenang itu bisa terapung. Itu karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Itu saja, tidak ada apa-apa. Sama dengan Pangandaran, Pemojoran Lautan. Mungkin alokasi waktunya untuk Laut Merah ini cukup sekitar 3/4 jam. Dan mungkin ibu dan bapak nanti akan lebih konsentrasi agak lama, sebab ini adalah pembelanjaan terakhir untuk menghabiskan real.
Ya, itu di Al-Bala, di Kornes itu mungkin bisa sampai maksimal 2 jam, karena itu mungkin nggak cukup kalau dikasih waktu 1 jam. Jadi ini bisa dibuka. Ya, jadi untuk di Al-Bala nanti ibu dan bapak bisa menghabiskan daya untuk sebab pembelanjaan yang terakhir tidak ada lagi belanja kecuali nanti mungkin di pasar baru Bandung di Indonesia. Hah? Oh, udah habis, ya udah lewat aja tuh ya. Rupiah aja. Nah, udah habis ya lewat aja. Dan kita akan nanti check-innya sejak 6 atau mungkin bisa lah kalau ibu masih betah nanti di Al-Bala bisa lewat jam 6 karena kita nanti di Hotel Al-Hajar ini tidak ada acara apa-apa, hanya tidur, istirahat, menunggu kita ditransfer ke bandara. Jadi tidak ada agenda apapun, hanya istirahat saja menjelang kepulangan. Tapi barangkali kalau ini sedikit nengok-nengok, katanya nih menurut berita informasi bahwa di Masjid Al-Hajar ini masjid, jadi ingat saja ke Masjid Al-Hajar hotel itu berdampingan dengan tempat eksekusi apabila ada orang yang dihukum penggal atau dipancung. Tapi katanya itu di waktu-waktu tertentu, biasanya sih hari Jumat. Seperti di bandara Kota Baru. Kota Baru Parahyangan ya. Nah ini. Si Lampung. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Silahkan. Sekali lagi di sini paling lama cukup setengah jam. Setengah jam acara panas ya. Di sini juga. Inilah masuk kampung di Laut Merah. Para jemaah BNI kalau ya masih ingin berjalan. Pak Kecil itu Garut, orang Garut.
Merah merah. Ya ibu-ibu, ada berita gembira nih. Katanya di Kornis baju-baju itu rata-rata 5 rial. Gamis ada yang 4 potong 5 rial. Ini potong ban, potong. Satu 24 5 rial. Jadi 20 real. Kalau butuh 20. Ya, jadi di sana berapanya murah-murah. Dan bagi yang mau dipotong dengan orang Arab tidak bisa. Bayar berapa? Itu 2 real dengan yang hitam. Barusan menawarkan kepada saya, "Pak mau dipoto sama saya kita itu." Nah, banyak yang mau minta dipoto sama kita, Bu. Orang Arab yang hitam-hitam itu. Masjidnya namanya Masjid Sisi Laut. Nah, ini masjid cukup indah di sini. لا بس على طول ماشي على طول لسه شوف الفندق العالي اللي بني كده على يدك الشمال ده لا يا عبادي ما عندناش حاجه لسه ماشيين على طول مش في الجامعه بعد الجامعه التانية على يدك اليمين برضه لا نعدي على Kami beritahukan kepada ibu yang mau belanja di Kornis jangan terlalu nafsu ya Bu ya. Ini menurut informasi dari rombongan karya Intan yang dari Tasik itu kemarin kan ke Kornis juga, dan kebetulan kebanyakan orang-orang pasar, jadi dia tahu kalau nawar aja dulu sebawah-bawahnya dan semurah-murahnya sambil naleos teh kirim biasa di pasar baru gitu sana. Nah gitu nanti tuh dikasih Bu, jadi jangan begitu 10 real kita bayar, jangan terlalu nafsu Pak. Karena suka bilangin 10 real langsung dibeli, biasa tawar 2 real itu balingan gini ya punya. Itu katanya kemarin kita orang kasih gitu Pak, jadi ada yang tidak agak pas begitu. Jadi mudah-mudahan 10 real bisa 2 barang atau 3 barang begitu. Ya, lumayan. Jadi silakan nanti di Kornis habiskan realnya, sebab nanti di Indonesia tidak laku lagi. Mungkin hanya sebatas kenang-kenang atau mungkin untuk saudara yang membekali saudara juga yang mau pergi umroh begitu kali. Tapi kalau mengingat belanjanya juga pakai ukuran, sebab kalau koper sudah penuh di atas 30 kilo itu juga menjadi beban bagi PT Karya Intan. Oleh karena itu ya dikira-kira lah kalau koper baru 15 kilo ya tambahlah 10 kilo lagi begitu. Tapi kalau sudah 29 kilo ya wayahnya setengah kilo enak belanja di Kornis. Jangan banget kan kilo. كم يعني كم هنا يعني
على سرعة كمان. ماشي 40 ماشي نتيجة نقول له كتر الشطة كتير وبيت المال نتيجة كاين ضراوة
Mana Shumai? Ini informasi kalau nanti belanja di kornis, bagi yang punya kacamata hitam katanya dipakai supaya nanti kalau nawar tidak terlalu malu. Ya, jadi kacamata hitam dipakai, nanti kalau nawar lalu nggak jadi, nggak kelihatan muka kita semuanya. Kornis itu artinya miring, dengdek. Makanya tadi banyak yang dengdek mobilnya, itu artinya kornis. Kita mau mendekati kornis ini sebentar lagi. Semakin berdebar-debar, tegang. Semakin tegang ini karena apalagi yang tidak punya rel tegang. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat tujuan, Pasar Kornis, toko Amir Ali Murah, toko Ali Murah itu ada sebelah kiri. Coba dihafalin jalan-jalannya. Sama Modi nggak ke dia. Ya, ini kita mau cari dulu tempat parkir. Semakin menegangkan. Ya, semakin bicara radat nih. Katanya di sini ada HP harganya 5 rial. Ya, 5 rial. Ada yang informasi ada HP 5 rial. Pakai batu-batu. Masih nggak bisa nge SMS dan telepon aja. Mutar tiket itu pasar
lebih murah di Jeddah. Lebih murah. Ayo bos, beri dulu, ayo. Sini, ayo tulisan. Apa lama masa sekarang awal tidak bisa lagi. Itu enak. Kedua, Saya beli yang dikasih lagi untuk sinar darah sih kok tadi malam sampai 35 lira barang itu. 15 Kalau nawar 25. kapal lebih murah di pasar Panas Jeddah. Peace.